kelas A121 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan membahas materi tentang bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan juga merupakan bahasa persatuan yang digunakan oleh negara Indonesia. Mengenai hal ini ditegaskan dan diikrarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Melayu. Ada beberapa alasan mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa Indonesia, yakni antara lain dikarenakan luas pemakaiannya sebagai sarana penghubung antara masyarakat yang berbeda bahasa dan kebudayaannya, antara lain masyarakat atau orang-orang Melayu, Jawa, Bugis, Makassar, Cina, Arab, Belanda, Bali, Dayak, dan suku bangsa lainnya yang sudah mengubah beberapa bahasa sehingga lahirlah bahasa Indonesia yang berbeda dengan bahasa Melayu dan menjadi milik bersama seluruh rakyat Indonesia. Dan juga karena bahasa Melayu telah lama dikenal di kalangan hampir semua suku di Indonesia, dan dalam banyak hal bahasa Melayu telah menjadi bahasa perantara antara suku bangsa yang sudah berlaku berabad-abad. Penggunaan bahasa Indonesia mempunyai dasar hukum peraturannya di dalam konstitusi negara, yakni sebagaimana tercantum di dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Oleh karena penggunaan bahasa Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka sebagai konsekuensinya bahasa Indonesia haruslah dipergunakan sebagai bahasa resmi dalam berkomunikasi maupun dalam bentuk yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturannya dianggap sebagai ragam yang baik atau mempunyai prestise tinggi, yang biasa digunakan di kalangan terdidik di dalam karya ilmiah atau karangan teknis atau perundang-undangan, di dalam suasana resmi atau dalam surat resmi seperti surat dinas, disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Ragam bahasa tulis yang unsurnya huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulis itu sama. Padahal kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang tidak identik benar. Meskipun ada pula kesamaannya atau ada keberhimpitan aspek tata bahasa dan kosakata, masing-masing memiliki seperangkat kaidah yang berbeda satu sama lain. Fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional. Yang pertama, mempunyai atau mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Kedua, simbol kebanggaan nasional. Ketiga, simbol identitas nasional. Keempat, pemersatu alat penghubung antar budaya dan antar regional. Yang kedua, fungsi sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia selain sebagai bahasa persatuan, ia juga merupakan bahasa ilmu pengetahuan. Ia dipakai di berbagai lembaga pendidikan dan pengajaran, dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa resmi yang dipakai dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia
Peran kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai, namun untuk mempersatukan bangsa masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Seberapa penting bahasa Indonesia dalam ilmu hukum? Bahasa Indonesia dengan hukum memiliki hubungan yang sangat erat, karena bahasa Indonesia selalu digunakan dalam merumuskan dan membuat undang-undang maupun menerjemahkan undang-undang asing ke dalam bahasa kita sendiri, di mana undang-undang disebut atau tersebut dijadikan sebagai dasar atau ketetapan diberlakunya hukum di Indonesia. Hubungan erat di antara keduanya menghasilkan bahasa baru, yaitu bahasa Indonesia hukum. Bahasa hukum dapat diartikan sebagai bahasa aturan dan peraturan yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, serta mempertahankan kepentingan umum dan pribadi. Bahasa hukum itu sendiri mempunyai sebuah karakteristik dalam penggunaannya, yaitu mempunyai sebuah istilah dan gaya bahasa yang mempunyai arti khusus. Bahasa Indonesia yang khusus dipakai dalam teori dan praktek hukum, di dalam hukum adat atau tidak tertulis, atau hukum perundangan, hukum tertulis, di dalam karya tulis atau kepustakaan hukum, dan ke semua aspek yang menyangkut hukum yang bersifat khas hukum dan menggunakan bahasa sebagai alatnya, termasuk dalam ruang lingkup bahasa hukum atau bahasa hukum Indonesia. Ragam bahasa hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan bahasa hukum digunakan untuk menulis atau mengomunikasikan fungsi-fungsi yang terdapat dalam hukum. Dan jika ada di antara kalian yang masih bingung dalam mencari kampus, saya sarankan untuk mendaftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sana fakultas atau kampusnya sangat bagus serta nyaman, fasilitasnya lengkap, dan dosen-dosennya sangat baik dan ramah. Ayo segera daftarkan diri kalian di UNPI. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.